Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya sahabat semuanya. Surat yang paling sering kita baca di dalam salat ini ternyata hukum tajwidnya sering keliru loh ketika dibaca oleh kebanyakan orang. Coba deh ditonton video ini untuk mengetahui apa saja hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayatnya dan juga bagaimana sih cara membacanya yang sesuai dengan kaedah hukum tajwid yang benar. Silahkan teman-teman semuanya tonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Surah ini bernama Surah Al-Ikhlas. Surah yang ke-112 di dalam Al-Quran, merupakan golongan surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah, dan terdiri dari 4 ayat. Tetapi surat ini populer ya, sangat populer mungkin di kalangan banyak orang ketika dibaca dalam salat yang dilaksanakan setiap harinya. Yuk kita langsung saja memulai dengan ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Kita baca surah Al-Ikhlas ini dan juga kita bedah hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, coba diperhatikan. Qul huwallahu ahad. Yang pertama, ini adalah huruf Qaf, berbeda dengan huruf Kaf. Jadi, bagi teman-teman yang baru belajar membaca Al-Quran, pastinya sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Ada huruf yang mirip. Yang pertama huruf Qaf, yang kedua adalah huruf Kaf. Sedikit saja kita salah membacanya, maka akan menyebabkan salah arti. Qul, huruf Qaf, Qul ya. Qul huwallahu ahad. Kalau qul artinya katakanlah, tapi kalau kul artinya makanlah. Jadi hati-hati ya sahabat semuanya. Yang kedua, lafaz Allah ini dibaca secara tebal atau tafkhim karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi cara membacanya huwallahu, jelaskan. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf dal ini. Ahad. Ahad. Huruf dal terletak di akhir kata, kita pantulkan cara membacanya. Nama hukum tajwidnya ialah qalqalah kubra. Ahad. Kita keraskan, tapi jangan terlampau keras pula. Ada yang bacanya ahad. Gitu. Jangan seperti itu ya. Ahad, qalqalahkan. Dan jangan pula sampai tidak diqalqalahkan. Ada juga yang bacanya ahad. Qul huwallahu ahad katanya. Ha ini juga harus hati-hati. Ha ya, ahad. Artinya satu. Jangan sampai menjadi huruf ha saja. Ahad. Ahad. Itu cara baca yang betul. Itu ayat yang pertama. Coba kita baca lagi ya. Sahabat semuanya tolong diikuti. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu. Lanjut ayat yang kedua. Allahus samad. Allahus samad. Pertama, lafaz Allah dibaca secara tafkhim dan tebal. Allahu. Lafaz la-nya ini, huruf la-nya ini dipanjangkan. Allahu, panjang dua harokat artinya dua ketukan. Allahu, gitu. Langsung sesudah baca hu ini langsung ditasdidkan ke huruf sad. Allahu samad. Huruf sad ya, bukan sa, bukan samad tapi samad. Samad. Yang terakhir, di ayat yang kedua ini huruf dal yang berharokat sukun ya, yang kita sukunkan di akhirnya ini. Sama cara membacanya dengan ayat yang pertama tadi. Cara membacanya dipantulkan. Allahus samad. Lanjut ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pertama, jangan ditahan mim ini. Mim mati temu dengan ya, nama hukum tajwidnya izhar syafawi.
Cara membacanya lam ya, lam ya. Jangan ditahan lam ya, jangan gitu. Tapi langsung saja. Lam yalid wa lam yulad. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada dal sukun di pertengahan kata. Maka cara bacanya adalah qalqalah sugra. Qalqalah sugra artinya kita pantulkan tapi sedikit saja. Beda qalqalah sugra dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah sugra, hurufnya terletak di pertengahan kata. Apa saja huruf qalqalah? Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, itu huruf-huruf qalqalah. Kalau dia huruf tersebut berharakat sukun atau berharakat mati, maka cara bacanya dipantulkan. Kalau dia terletak di pertengahan kata seperti ini, maka cara bacanya pantulkan sedikit saja. Tapi kalau dia berada di akhir kata, pantulnya kita agak keraskan. Kita ulang. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, hukum tajwid yang kedua di ayat ketiga. Kita lanjutkan. Di sini ada mim yang berharakat sukun bertemu dengan ya, sama juga dengan ini ya, jangan didengungkan atau jangan ditahan. Walam yulad. Nah, gitu saja cara bacanya. Selanjutnya yang keempat ya, hukum tajwid yang keempat dan yang ketiga ini yulad. Di sini ada mad tabi'i. Huruf waw sukun yang dulu oleh huruf yang berharakat dhammah atau baris depan. Cara panjangnya dua harakat itu artinya dua ketukan. Yulad. Nah, gitu yu-nya. Jangan sampai dipendekkan pula atau jangan sampai berlebihan pula panjangnya. Walam yulad. Jangan seperti itu, tapi cukup satu alif atau dua harakat saja. Yang terakhir, huruf dal sukun di akhir kata qalqalah kubra sama dengan ayat 1 dan 2 tadi. Cara bacanya kita pantulkan. Yuk kita ulang. Lam yalid wa lam yulad. Terakhir ayat yang keempat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita lihat hukum tajwidnya. Yang pertama, mim mati temu dengan ya. Sama ya dengan yang pertama tadi. Tidak kita dengungkan. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Walam yakullahu gitu. Ini hati-hati, nun yang bertemu dengan lam jangan dibaca yakun lahu tapi yakullahu. Suara nun sukun ini kita idghamkan atau kita leburkan ke dalam huruf lam tanpa disertai dengan dengung. Nama hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Walam yakullahu gitu, yakulla. Selanjutnya hu ini panjangkan dua harakat. Nama hukum tajwidnya mad silah qasirah. Walam yakullahu gitu. Panjangnya dua harakat, dua ketukan lahu kufuwan ahad. Nah, di sini hati-hati, jangan ditahan. Ada juga orang yang bacanya kufuwan ahad. Hati-hati. Tanwin bertemu dengan alif itu termasuk dalam hukum tajwid izhar halqi. Cara bacanya jelas tanpa disertai dengan dengung. Kufuwan ahad. Itu cara bacanya ini. Kita lanjutkan. Ahad. Ini huruf H ya. Huruf H beda dengan huruf H. Kalau H ini H pedas. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang baru belajar Al-Quran, huruf H seperti ini, untuk mudah mengingatnya, ini H pedas. H dari kerongkongan. Ahad. Gitu. Yang terakhir, huruf dal sukun. Walaupun dia berharakat hidup ya, berharakat dhammah tain, tapi kalau kita berhenti, dia kita sukunkan. Sama dengan ayat 1, 2. Nah, ini kan yang pertama, ini kan berharakat dhammah tain ini. Baris 2 di depan. Tapi kalau berhenti, kita sukunkan. Sama juga dengan ini yang kedua. Begitu juga dengan yang keempat. Kita sukunkan. Walaupun dia berharakat hidup, tapi karena dia berada di akhir kata, kita sukunkan. Yuk kita ulang ayat 4 ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gitu ya teman-teman cara baca surah Al-Ikhlas dan apa saja hukum tajwid yang terkandung dalamnya. Tadi sudah kita jelaskan. Yuk kita baca dari awal sampai akhir ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya, begitu ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan ayat yang populer untuk dibaca dalam solat sehari-hari ini bisa kita baca sesuai dengan kaidah tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.